Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Arif Dwi Yulianto dari Prodi Teknik Pengolahan Produk Lead C. Nomor NIM 2102083. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Tugas yang berjudul Pengaruh Penerapan K3 di Industri. Pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi K3. 1. Dukungan untuk nasihat tentang perencanaan, pengorganisasian proses, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja sebagai panduan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dan bahaya kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. 2. Bantuan dalam kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan. 3. Keselamatan dan kesehatan kerja terkait informasi, pendidikan, dan saran pelatihan sebagai panduan untuk pemantauan. 4. Sebagai referensi pencegahan dan pencegahan bahaya. Selanjutnya, tujuan K3. Tujuan K3 adalah sebagai berikut. 1. Pencegahan penyakit akibat kerja. 2. Peningkatan kesehatan pekerja melalui promosi K3. 3. Memelihara kesehatan pekerja secara optimal. 4. Terciptanya sistem kerja yang aman. 5. Pencegahan kerugian mental dan material akibat kecelakaan kerja dan pengelolaan risiko yang ada di tempat kerja. Selanjutnya, manfaat K3. Manfaat K3 bagi pekerja antara lain: 1. Dapatkan ide tentang cara mencegah kecelakaan. 2. Biasakan diri Anda dengan hak dan tanggung jawab mereka dalam peraturan keselamatan dan kesehatan. 3. Pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, kecelakaan, dan lain-lain. 4. Pekerja dapat berpartisipasi untuk menciptakan tempat kerja yang lebih aman. Selanjutnya, syarat-syarat penerapan K3. 1. Pencegahan dan pengurangan cedera akibat kerja. 2. Pencegahan, pengurangan, dan pemadaman kebakaran. 3. Pencegahan dan pengurangan bahaya ledakan. 4. Menyediakan rute pelarian darurat. 5. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. 6. Menyediakan alat pelindung diri untuk pekerja. 7. Pencegahan dan pengendalian penyebaran suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran. 8. Pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kerja dan keracunan. 9. Pencahayaan yang cukup dan memadai. 10. Suhu dan kelembapan baik. 11. Sediakan ventilasi yang memadai. 12. Menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 13. Harmoni kerja, peralatan, lingkungan, metode, dan proses kerja. 14. Menjamin keselamatan dan kelancaran pengangkutan orang, hewan, tumbuhan, dan barang. 15. Keamanan dan pemeliharaan semua jenis bangunan. 16. Melindungi dan memfasilitasi bongkar muat, penanganan dan penyimpanan barang. 17. Mencegah paparan arus berbahaya. 18. Koordinasi peningkatan risiko kerja dan peningkatan keselamatan. Selanjutnya, alat pelindung diri. 1. Helm pelindung berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan. 2. Safety glass melindungi mata kita dari berbagai debu, kotoran, serta percikan. 3. Masker untuk melindungi hidung kita menghirup udara yang kotor. 4. Penyumbat telinga untuk melindungi telinga kita dari suara yang bising. 5. Rompi safety melindungi tubuh kita dari berbagai benturan dan percikan. 6. Sepatu safety untuk melindungi kaki kita dari benturan atau tertimpa benda kerja. Selanjutnya, penyakit akibat kerja.
Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, peralatan, bahan, proses, dan lingkungan kerja. Selanjutnya, penyebab penyakit akibat kerja. 1. Golongan fisik seperti bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, dan penerangan. 2. Golongan kimiawi. Semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, dan kabut. 3. Golongan biologik. Bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. 4. Golongan fisiologik dan ergonomik seperti desain tempat kerja dan beban kerja. 5. Golongan psikososial seperti stres psikis, monotoni kerja, dan tuntutan pekerjaan. Selanjutnya, macam-macam penyakit akibat kerja. 1. Penyakit saluran pernafasan dikarenakan saluran pernafasan kita menghirup udara kotor atau bahan kimia. 2. Penyakit kulit dikarenakan kulit kita yang tidak cocok bersentuhan dengan bahan kimia atau menyentuh bahan kimia yang berbahaya untuk kulit. 3. Kerusakan pendengaran dikarenakan telinga kita yang mendengar suara terlalu bising. 4. Korona arteri terjadi karena bahan kimia atau stres. 5. Penyakit liver dikarenakan hepatitis, virus, dan sirosis alkohol. 6. Penyakit yang tidak diketahui sebabnya. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan saat bekerja. 1. Dengan makanan sehat. 2. Minum cukup cairan. 3. Menjaga tempat kerja yang bersih. 4. Kebersihan pribadi yang baik. Selanjutnya, cara mencegah kecelakaan kerja. 1. Jangan meremehkan bahaya yang mengintai. 2. Memobilisasi semua faktor untuk memastikan keselamatan satu sama lain. 3. Jangan terlalu percaya diri dan fokus pada apa yang bisa Anda lakukan. 4. Merencanakan secara matang, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan keadaan lingkungan alam. Sebaiknya lakukan survei lapangan sebelum memulai penambangan. 5. Memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja kepada semua karyawan, pelatihan kejuruan staf yang dianjurkan. Tidak hanya karyawan baru, tapi juga karyawan yang lupa akan aturan keselamatan yang harus dipatuhi. 6. Selalu ingat untuk memakai peralatan kerja yang aman. 7. Ikuti panduan keselamatan terbaru dan perbarui desain secara real time. Selanjutnya, jenis cedera akibat kecelakaan kerja. 1. Cedera fatal yang bisa mengakibatkan kematian. 2. Cedera kehilangan waktu. 3. Hari kecelakaan tidak dianggap sebagai hari libur. 4. Ketidakmampuan untuk bekerja atau cedera karena pembatasan kerja atau restricted work. 5. Trauma rawat inap atau trauma healing. 6. Cedera ringan dengan pertolongan pertama. Selanjutnya, kerugian akibat kecelakaan kerja. 1. Kerusakan. 2. Kekacauan organisasi. 3. Kesedihan. 4. Kelainan dan cacat. 5. Kematian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.